Yang lain sudah? Izin Baik, dokter kita sudah mulai. kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Kita masuk ke topik berikutnya ya di dalam blok elektif ini, yaitu tentang rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Jadi kode blok ini RBM sebenarnya ini inti dari apa namanya dasar ya untuk blok elektif kedokteran fisik dan rehabilitasi ini ya dari RBM, yaitu rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Ini untuk kelas A ini ya. Kalian ini kelas A ya? Izin dokter kelas B, dokter. Oh, kelas B. Oh iya. Belum belum pernah saya masuk ya, baru ini ya. Yang awal Dokter Sudirman ya. Izin dokter, dokter kemarin yang pembukaan blognya dokter, yang pertama kali pengenalannya. Oh, di kelas ini ya. Iya Pengenalan dokter. ya. Iya. Oke. Iya. Jadi memang dasar dari blog ini dibuka berkaitan dengan RBM ini ya. Jadi RBM ini memang tidak klinis ya, tidak klinis ya. Karena kita bercerita tentang masyarakat ya, peran masyarakat. Tetapi bukan hanya masalah ini ya, supaya dia komprehensif, ada masyarakat, ada klinisnya. Nah, itulah skill lab-nya nanti dari dokter-dokter spesialis rehabilitasi medis. Nah, kalian belajar tentang bagaimana penanganan pasien-pasien ataupun kelompok dari yang mengalami disabilitas ya. Jadi ini kita kombinasikan. Jadi ada masyarakatnya dan ada klinisnya. Untuk masyarakatnya ini kita sebut dengan namanya RBM ya, rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Slide. Ya. Jadi dalam kuliah sebelumnya, saya nggak tahu apakah kalian sudah ada diinfokan atau tidak. Sebenarnya kita bisa bedakan ya apa yang dimaksud dengan rehabilitasi dan habilitasi. Sudah ada dengar? Izin dokter. Anissa, ada Anissa di sini? Ya, Anissa mana? Nggak nampak. Jangan hanya kepalanya saja. Anissa, apa beda rehabilitasi dengan habilitasi? Apa bedanya, Anissa? Kalau menurut saya dok, rehabilitasi itu dok tentang cara memperbaiki dok. Tapi kalau misalnya habilitas itu mungkin keadaannya dok. Anggi Siregar, apa bedanya rehabilitasi dan habilitasi? Hmm, Ada yang bisa jawab? Silakan. izin dokter. Ya, siapa? Fadila dokter. Ya, Fadilah. Kalau tadi kalau yang diajarkan Prof. Arlinda tadi berdasarkan itu berarti habilitasi adalah pelayanan terhadap disabilitas yang sudah ada sejak lahir. Sedangkan untuk yang rehabilitasi itu dia pelayanan terhadap disabilitas yang bukan dari lahir, dokter. Ya, oke. Ya, jadi secara apa namanya ya, pengertian ini berbeda ya, rehabilitasi dan habilitasi. Tetapi dalam praktek
ya, atau dalam sehari-hari jarang sekali kita mendengar istilah habilitasi. Semuanya mencakup yang sudah seperti yang kita buat dalam judul ini, namanya rehabilitas. Ya, tapi kita sebagai orang sekolahan, ya, kelompok dari akademisi, ya mesti tahu, walaupun di lapangan nanti habilitasi itu akhirnya tercakup di dalam konteks rehabilitasi. Artinya pada rehabilitasi ini, baik kelainan itu ada dari lahir ataupun kelainan itu didapat, ya, atau setelah lahir, semuanya akhirnya kita sebut dengan bagian dari rehabilitasi. Maka dari itu, sesuai dengan prakteknya, maka konsep ini disebut dengan namanya rehabilitasi bersumber daya masyarakat, atau disebut juga dengan rehabilitasi berbasis masyarakat, atau disebut juga rehabilitasi berbasis komunitas, atau dalam bahasa asingnya disebut dengan community based rehabilitation, ya, CBR. Jadi CBR ini bukan hanya di kalangan masyarakat Indonesia, ya, masyarakat, tapi ini dicetuskan oleh WHO tahun 1987 dalam deklarasi Alma-Ata, bahwa suatu upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang dengan disabilitas dan keluarga mereka, memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan memastikan inklusivitas dan partisipasi mereka. Jadi sudah sangat lama, ya, WHO sudah punya konsep bahwa pada kelompok disabilitas ini harus ada keterlibatan mereka. Atau yang kita sebut tadi dalam kuliah sebelumnya ada namanya inklusi. Mulai dari lingkungan inklusi, masyarakat inklusi, dan desa inklusi. Nah, rehabilitasi berbasis komunitas ini merupakan pendekatan multisektor yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan inklusi sosial para penyandang disabilitas dengan, ya, memerangi siklus kemiskinan dan disabilitas yang berkelanjutan. Jadi memang kalau kita lihat di kehidupan nyata, ya, biasanya orang-orang dengan disabilitas ini akses mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak boleh dikatakan sangat-sangat kurang, ya, sehingga secara ekonomi mereka juga, ya, jadi memang disabilitas itu cenderung dekat dengan kemiskinan. Saya orang ini pekerjaan pada tukang parkir misalnya, ya. Kita lihat di sekitar kita tukang-tukang parkir itu umumnya banyak orang-orang yang dengan disabilitas, ya, yang pincang, ya, yang ada sedikit cacat, ya, itu paling banyak menyerap tenaga kerja. Tapi kalau kita lihat lagi kemarin kebijakan wali kota Medan, parkir digratiskan, ya, mungkin kita senang parkir digratiskan, tapi orang-orang yang mengutip parkir itu tentu nggak dapat penghasilan dia, ya, karena tidak lagi kita membayarnya, ya, walaupun di lapangan
masih terjadi pertentangan antara tukang parkir dengan yang mau memberi atau tidak ya, sesuai dengan kebijakan wali kota tadi, walaupun katanya digratiskan kecuali dengan parkir yang menggunakan parkir elektronik ya. Nah, jadi memang dekat kemiskinan. Dan memang kalau kita lihat kemiskinan ini, orang-orang cacat itu cenderung ya menjadi pengemis ya, dengan artinya dia mempertontonkan kecacatannya ya untuk mendapatkan penghasilan. Oke, slide berikutnya. Nah, beberapa definisi dari community based rehabilitation ini antara lain adalah sebagai upaya untuk memulihkan keberfungsian orang yang mengalami gangguan atau hambatan baik secara fisik, mental, sosial maupun psikologis dengan bertumpu pada peran keluarga dan kelompok masyarakat, serta mendayagunakan berbagai prakarsa, potensi, dan sumber daya masyarakat. Jadi sebenarnya dalam tujuan RBM ini sebenarnya bagaimana memandirikan kelompok disabilitas. Tetapi memandirikan mereka itu tetap membutuhkan bantuan orang lain. Dalam hal ini mulai dari keluarga dan kelompok masyarakat. Dan pemerintah tentunya ya, karena pemerintah nanti yang memberikan sarana dan fasilitas ya untuk kelompok disabilitas. Konsep pelaksanaan RBM di Indonesia ini sering dilakukan terhadap pelayanan dan rehabilitasi korban narkoba, sebutnya narkoba, dan disabilitas fisik ya seperti difabel. Jadi memang rehabilitasi ya, terminologi rehabilitasi ini sering atau lebih populer untuk narkoba ya. Jadi misalnya kalau dirawat di mana, di rehabilitasi ini ya, ini pasti narkoba, pengguna narkoba ya. Sedangkan yang lain untuk disabilitas fisik ini sebenarnya jarang kita mendengarkan istilah rehabilitasi. Jadi ini merupakan topik ini ya merupakan salah satu upaya untuk memberikan knowledge and awareness ya, penyadartahuan tentang ya, rehabilitasi dan membantu ya, memulihkan fungsi mereka yang mengalami gangguan. Slide. Nah, seperti yang sudah kita tahu ya dari Undang-Undang tahun 2016-8, kelompok disabilitas itu bisa dibagi 4 ya, yang disebut dengan disabilitas fisik, mental, dan intelek. Disabilitas fisik ya fisiknya terganggu seperti yang kita tahu, seperti bisa memang karena bawaan ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi seperti disabilitas fisik ya, terganggunya biasanya alat gerak ya, baik akibat amputasi ya, kecelakaan, trauma, ataupun akibat penyakit, akibat stroke,
akibat polio, ya, atau penyakit-penyakit lain, ya, atau bisa juga memang lahirnya dengan tanpa anggota gerak, bisa, ya. Kemudian disabilitas intelektual ini berkaitan dengan fungsi kognitif, kecerdasan. Misalnya anak-anak dengan Down syndrome, ya, anak-anak yang speech delay, ya, lama, ya, ini karena pola asuh, ya, lambat belajar juga, ya. Kemudian ada disabilitas mental, ini secara umum nanti kita sebut dengan, kalau dia ke arah skizofrenia, kita sebut dengan ODGJ, ya, orang dengan gangguan jiwa. Kemudian disabilitas sensorik, ya, ini fungsi-fungsi sensorik panca indera, melihat, mendengar, merasa, ya, bicara. Jadi tunanetra, tunarungu, ya, jadi buta, tuli, tidak, ya, tuli peka sekalian, ya, bisu, ya, biasa karena dia tidak mendengar, ya, tidak bisa mencontoh, maka dia tidak bisa bicara. Nah, jadi banyak sekali, ya, variasi orang-orang dengan disabilitas ini. Ya, belum lagi yang termasuk dalam disabilitas ini atau bagian besar dari disabilitas ini yang kita sebut dengan namanya difabel, ya. Difabel tadi differently able people, ya. Orang-orang yang punya kemampuan yang berbeda. Nah, itu dia. Jadi termasuk di dalamnya disabilitas. Jadi disabilitas ini memang kita lihat ada kelainan-kelainan, tapi ada juga yang tanpa kelainan, termasuk kelompok difabel. Seperti ibu hamil, ya. Ibu hamil, anak-anak, ya, bayi, balita, lansia, ya. Jadi masuk dia dalam kelompok difabel. Slide. Dari BM tadi, dari definisinya, ya, bahwa bagaimana upaya kita untuk memulihkan, ya, fungsi organ mereka ataupun gangguan yang mereka alami, baik secara fisik, mental, psikologis, maupun sosial. Nah, WHO sendiri menyatakan bahwa semua manusia atau orang harus pada, ya, tahun 2000 WHO menyebutkan health for all by the year 2000. Jadi WHO menyatakan bahwa kesehatan, ya, untuk semua orang tahun 2000. Jadi tahun 2000. Jadi sudah 24 tahun yang lalu WHO statementkan, mendeklarasikan bahwa semua orang punya hak untuk sehat. Apa itu menurut WHO? Yaitu kondisi sejahtera, fisik, mental. Oke, bisa dengar suara saya? Saya lempar ini tadi. Izin dokter, sudah terdengar dok. Oke, baik. Kita lah, ya.
Nah, jadi menurut WHO, kesehatan adalah kondisi fisik atau sehat itu adalah kondisi fisik, mental, sosial yang hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Nah, kesehatan ini merupakan sumber daya yang sangat bernilai. Ya, jadi orang bisa beraktivitas dengan berbagai macam, ya, kalau dia dalam kondisi sehat. Dia bisa hidup produktif. Terputus lagi, sudah bisa dengar? Sudah, dokter. Oke. Ya, lagi saya. Sudah dengar? Dengar, dok. Oke, saya. Jadi kesehatan itu penting ya dalam eh, bisa hidup secara produktif dalam aktivitas sehari-hari. Slide. Nah, status kesehatan. Banyak teori tentang status atau derajat kesehatan. Kalau kita dalam ilmu kesehatan masyarakat, ya, status kesehatan atau derajat kesehatan ini menurut teori Henry L. Bloom, H.L. Bloom saya disingkat seperti itu, kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Jadi 4 faktor. Yang pertama lingkup, yang kedua perilaku, yang ketiga pelayanan kesehatan, dan yang keempat adalah turunan atau genetik. 4 faktor utama ya menurut ilmu kesehatan. Nah, dalam ya terputus lagi. Saya ulang, bisa dengar? Izin bisa, dokter. Oke. Nah, dalam konteks kelompok disabilitas ya, status kesehatan itu ya di sini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain termasuk juga genetik, perilaku, status sosial dan penghasilan atau pendapatan, pekerjaan dan kondisi kerja. Slide berikutnya. Pendidikan, jaringan dukungan sosial, budaya, gender, lingkungan fisik, dan pelayanan kesehatan.
Slide. Nah, jadi dalam hal kaitannya dengan para penyandang disabilitas, ya, faktor-faktor ini harus diidentifikasi ya bagi para penyandang disabilitas dan bisa kita ketahui ya bagaimana penanganan kebutuhan-kebutuhan untuk kesehatan maupun kebutuhan-kebutuhan khusus lainnya dan memberikan atau menyediakan pelayanan kesehatan untuk para penyandang disabilitas di rumah. Jadi seperti kita tahu, biasanya orang-orang disabilitas ini akses ke pelayanan kesehatan itu kurang, ya. Jadi bagaimana bisa menghadirkan pelayanan kesehatan itu di rumah mereka, ya. Jadi ini kalau kita kembali ke nanti belajar tentang family medicine ya, kedokteran keluarga, salah satunya ini adalah dalam bentuk home care, ya, pelayanan di rumah. Jadi dalam family medicine, salah satu home care itu sasarannya adalah kelompok lansia. Karena lansia ini susah ya ke pelayanan kesehatan, mobilitas mereka terhambat, belum lagi lansia yang memang sudah eh, vegetatif, ya hanya aja tidur di rumah, tidak bisa ngapa-ngapai, semua aktivitas dibantu. Nah, maka perlu ada pelayanan di rumah. Demikian juga mungkin untuk para penyandang disabilitas yang memang eh, kategori berat lah ya, tidak bisa mobilitas kemana-mana secara mudah. Slide. Nah, oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan itu, maka dalam konsep RBM ini adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi, memberi dukungan, melakukan jangkauan untuk mempermudah akses layanan, memberi dukungan kesehatan dan sosial, serta spiritual, melakukan rujukan layanan, melibatkan keluarga agar turut serta menjamin bahwa layanan rehabilitasi bisa terus berjalan. Nah, ini dia menjadi tujuan RBM. Mengidentifikasi para penyandang disabilitas dan menangani kebutuhan pelayanan umum maupun kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian memberikan pelayanan di rumah dan para penyandang disabilitas ini mendapatkan standar kesehatan yang tinggi. Slide. Lebih lanjut, peranan RBM ini berkaitan dengan namanya peran ya, tentu yang sangat adalah dengan sektor kesehatan, ya. Sehingga dari sektor kesehatan kita harus bisa memenuhi kebutuhan mereka baik dalam bidang promosi kesehatan, pencegahan, perawatan medis, rehabilitasi, serta penyediaan penggunaan alat-alat itu.
Oke, sorry, terulang lagi. Sudah bisa suara saya? Sudah, dokter. Oke. Jadi pada kelompok disabilitas ini, ya, em, yang agak spesifik dibanding layanan-layanan kesehatan lainnya, yaitu adanya penggunaan alat-alat bantu. Penggunaan alat bantu ini seperti tongkat, ya, kursi roda, kemudian jelek kali ya internetnya, putus-putus saja. Apa ini masalah? Udah bisa dengar kembali? Sudah, dok. Ya. Jadi alat-alat bantu, tongkat, kursi roda, kemudian termasuk kaki palsu ya, ortosis ya, pembelat tangan, ataupun alat visual lainnya seperti kacamata, tongkat putih untuk tunanetra ya, jadi tongkat tunanetra itu yang bisa dilipat segala macam, kemudian alat bantu dengar. Ya, ini sebenarnya adalah lebih spesifik ya, nampak dia disabilitas. Jadi kalau di sini secara teori kacamata ya berarti saya ini pun termasuk disabilitas juga ya, menggunakan alat disabilitasnya termasuk kacamata. Nah, ini sebenarnya alat-alat ini bisa diakses ya di layanan kesehatan sekarang melalui BPJS peroleh ya. Tapi masalahnya tidak semua orang memahaminya. Nah, dalam konsep RBM ini ya, kita juga perlu bekerja dengan orang-orang dengan keluarga penyandang disabilitas ya, untuk mendorong akses mereka ke pelayanan kesehatan dan bekerja dengan sektor-sektor lain untuk memastikan bahwa semua aspek kesehatan dapat ditangani. Jadi kalau kita menyatakan akses ya, mungkin yang contoh nyata itu akses itu adalah transportasi ya. Jadi kalau kita di layanan kesehatan, di fasilitas kesehatan ya di puskesmas, katakanlah misalnya dari satu keluarga dengan eh, keterbatasan sehingga dia menggunakan kursi roda. Nah, apakah di wilayah kita itu akses ya, mungkin kalau kita sebut dengan kendaraan umum ya, Sudako ya. Bagaimana nih orang-orang yang dengan kursi roda ini dibawa ke Sudako ya? Tentu sulit ya, nggak ada. Boleh dikatakan nggak ada. Kalau di kota-kota besar ya mungkin bus lah ya, memang ada tempatnya, tapi ketika mau naik ke bus itu yang nggak ada ya. Nah, tapi kalau kita lihat di apa namanya, mungkin di YouTube ya, di media-media sosial ya, ada bus sedemikian rupa ya, begitu penumpangnya ada orang dengan kursi roda ya, tangganya turun ya, tangga yang landai ya, sehingga si yang kursi roda ini bisa naik ataupun didorong ke bus ya, dan di bus itu ada tempat bagi orang yang mengalami apa namanya naik kursi roda tadi ya. Tetapi ya, kalau kita sudah bicara di daerah-daerah yang miskin lagi ya, nah akses ini sulit untuk diperoleh. Slide. Nah, oleh karena itu
peran masyarakat ya dalam memberikan pelayanan ini dalam konteks rehabilitasi bersumber daya masyarakat ini tentu sangat bermanfaat ya, di mana anggota keluarga ini akan memiliki pengetahuan ya yang lebih baik mengenai kesehatan disabilitas dan bisa berpartisipasi aktif. Kemudian dengan RBM ini sektor kesehatan ya tidak lagi mendiskriminasikan ya karena adanya kecacatan dan faktor-faktor lainnya. Penyandang disabilitas dan anggota keluarganya punya akses ke pelayanan kesehatan dan rehabilitasi dengan harga yang terjangkau. Kemudian intervensi kesehatan dan rehabilitasi memungkinkan para penyandang disabilitas menjadi peserta aktif dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Kemudian adanya kolaborasi dengan berbagai sektor, termasuk di sini pendidikan, kehidupan atau penghidupan, sektor-sektor sosial, untuk mewujudkan kondisi kesehatan yang baik bagi para penyandang disabilitas. Nah, itulah kira-kira manfaat dari RBM ini. Slide. Nah, RBM yang dikembangkan saat ini ya mengacu kepada konsep WHO ada 5, yaitu pertama di komponen pendidikan kesehatan, dan yang kedua pendidikan, yang ketiga pencaharian, kita sebut tadi penghidupan, kemudian sosial dan pemberdayaan. Slide berikutnya, Fadilah. Ya. Nah, oleh WHO ya, program RBM itu dituangkan dalam seperti matriks ini. Ya, namanya dengan matriks program rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Tadi sudah disebutkan ada 5 komponen utama ya dalam RBM itu. Apa tadi? Yang pertama kesehatan. Kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian penghidupan atau tadi mata pencaharian, kemudian sosial, dan yang kelima adalah pemberdayaan. Nah, kesehatan meliputi, ini kita sudah tahu, mulai dari promosi, pencegahan, kuratif, ya, perawatan medis, dan rehabilitasi. Dan, nah ini dia tambahan, alat bantu. Tadi sudah kita uraikan, alat bantu untuk para penyandang disabilitas. Untuk pendidikan, mulai dari usia dini, jadi ini kalau nanti ada anak-anak yang dengan disabilitas, ya, jadi kan sekolahnya juga biasanya kalau di dalam masyarakat begitu ada yang disabilitas, itu mereka langsung menyerahkannya ke sekolah yang khusus ya, atau apa namanya, kita sebut dengan namanya SLB ya, sekolah luar biasa. Ya, sekolah luar biasa. Atau dulu namanya YPAC, Yayasan Pendidikan Anak Cacat. Nah, kemarin kita sudah bicara
istilah-istilah anak cacat ya atau penyandang cacat ini sudah tidak dipakai lagi. Ya, jadi itu pun sebenarnya kurang tepat, ya, kurang tepat. Jadi masyarakat memang masih belum memahami, ya, kalau dia punya anak yang disabilitas, tidak mesti harus ke sekolah luar biasa atau sekolah cacat tadi atau sekolah khusus tadi, ya. Tapi yang utama adalah bagaimana memberikan akses untuk anak tadi sehingga dia bisa masuk di sekolah umum, kira-kira seperti itu. Jadi contoh tadi sudah kita sebut salah satu contoh disabilitas adalah tunarungu, ya, tidak mendengar. Jadi kalau anak itu tidak mendengar, ya, bukan dimasukkan ke sekolah cacat, ya, sehingga nanti harapan orang tuanya dia nanti diajari di situ bahasa isyarat. Bukan itu sebenarnya, ya. Tapi bagaimana kita bisa mendeteksi apa kelainannya. Kalau memang tunarungunya dari lahir, ya, kelainan kongenital biasanya, ya, maka itu biasanya perlu tindakan implantasi koklea, ya. Jadi kalau kita memahami itu, keluarga memahami, sehingga anak tadi bisa langsung dilakukan tindakan kuratif, ya, sehingga dia bisa mendengar. Nah, dengan dia bisa mendengar, maka dia tidak perlu masuk sekolah luar biasa atau sekolah cacat tadi, ya, tapi dia bisa masuk di sekolah umum, sehingga dia bisa terus bertumbuh seperti orang normal lainnya. Nah, itu dia, itu aspek dari pendidikan. Jadi mulai usia dini sampai pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian untuk mata pencarian atau penghasilan, ya. Jadi bagaimana membekali mereka ini dengan berbagai keterampilan. Makanya nanti di dalam desa inklusi, ya, masyarakat yang ada di wilayah desa inklusi itu kalau ada penyandang disabilitas, maka desa itu harus membuat kegiatan-kegiatan pelatihan keterampilan sehingga mereka bisa menghasilkan uang lah, ya, menghasilkan ekonomi. Selain itu dari aspek pemerintah penghidupan ini, ya, berkaitan dengan layanan kesehatan, yaitu pemerintah memberikan jaminan sosial, ya, atau BPJS lah kita sebut. Nah, BPJS ini kan kalau orangnya mampu berbayar, tapi kalau orangnya tidak mampu, tadi sudah kita sebut biasanya orang yang disabilitas ini berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, mereka harus menjadi namanya penerima bantuan iuran. Ya, jadi dia disubsidi oleh orang yang mampu. Kemudian aspek sosial, pendampingan pribadi, ini biasanya oleh anggota keluarganya, ya, yang mengantar mereka ke layanan kesehatan, ya, mendampinginya. Kemudian bisa melakukan hubungan perkawinan, keluarga, ya, jadi dia bisa berkeluarga normal, mengikuti kebudayaan, kesenian, rekreasi, olahraga, dan keadilan. Kemudian untuk pemberdayaan sendiri, ya, kelompok-kelompok disabilitas ini diikutkan dalam kegiatan advokasi, komunikasi, mobilisasi masyarakat, partisipasi politik, ya, kemudian adanya organisasi penyandang disabilitas. Jadi mereka juga berorganisasi. Nah, inilah ruang lingkup yang menurut WHO dalam CBR, ya, Community Based Rehabilitation, ya, Community Based Rehabilitation. Slide. Nah, ini satu ilustrasi, ya, mungkin sudah berulang kita lihat, ya, anak-anak yang lahir
kelainan kongenital ya, tanpa ekstremitas atas. Kemudian ada fasilitas trotoar ya. Ini untuk jalan bagi para tunanetra ya, dengan permukaan jalan yang berbeda dengan sekitarnya ya di trotoar itu. Nah, tapi sayangnya ini kan di kota-kota besar. Ya, bagaimana para penyandang disabilitas yang ada di desa ya atau di daerah ya, mungkin tidak ada, kita akan jumpai seperti itu. Kemudian untuk disabilitas ya, tadi sudah kita sebut itu merupakan bagian difabel ya, orang-orang yang punya keahlian sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ilustrasinya, dia bisa atlet ya, lari ya, mungkin dia dengan alat bantu. Kita lihat alat-alat bantu ini ya, sehingga dia bisa seolah-olah ya normal, bisa lari ya, dan berbagai macam kegiatan kemasyarakatan ya dalam melakukan uh, rehabilitasi ya bagi masyarakat di kelompoknya. Jadi semboyannya ini sebenarnya orang-orang yang dengan disabilitas ini bisa ya, anggap bisa melakukan saja. Tinggal nanti bagaimana mereka dilatih ya, tentu bukan tiba-tiba ya mereka dilatih untuk itu. Tentu sama seperti juta orang normal, ada keinginan yang kuat ya dari para penyandang disabilitas itu untuk dia mampu ya. Tapi kalau dia berserah diri, putus asa, nah itulah yang sering kita lihat jadi pengemis. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang konsep RBM ini. Silakan. Sebelum kita masuk topik berikutnya. Ada pertanyaan? Izin sebelumnya sepertinya belum ada, Dok. Oke, kalau gitu kita lanjut. Silakan slide berikutnya. Ya, dalam partisipasi masyarakat ya di dalam bidang kesehatan, contoh nyata yang sangat membantu kita nantinya adalah adanya kader. Jadi di dalam rehabilitasi bersumber daya masyarakat ini, siapa yang kita gerakkan itu kita sebut namanya kader. Jadi peran kader ini di dalam RBM pun sangat penting. Slide. Nah, jadi kita tahu bahwa data tentang penyandang disabilitas di Indonesia ini boleh dikatakan cukup besar ya, lebih dari 10% ya, atau tahun 2016 saja itu sudah 12% ya. Kalau perkiraan WHO ya, orang-orang dengan disabilitas ini berkisar antara 7 sampai 10%. Jadi memang penduduk kita banyak, maka jumlah disabilitas juga lebih dari perkiraan atau estimasi yang dibuat WHO. Kemudian kita tahu bahwa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tadi tentang penyandang disabilitas ya. Ini ada berbagai ragam ya tentang siapa yang menjadi penyandang disabilitas ya, baik tadi apakah disabilitas fisik, intelektual, mental ataupun sensori. Bisa dia mengalami disabilitas tunggal ataupun bisa ganda atau multiple. Nah, para penyandang disabilitas ini tentu dalam mendapatkan layanan kesehatan perlu dibantu. Tadi sudah kita sebutkan, layanan itu bisa berupa layanan di rumah ya, dalam bentuk home care. Ya, sehingga penyandang disabilitas yang memiliki hambatan bisa tetap mendapatkan layanan kesehatan. Slide. Nah, pelayanan bagi penyandang disabilitas ini bisa bersifat kelembagaan, bisa bersifat masyarakat. Ya. Jadi kalau dia berbentuk kelembagaan atau disebut dengan sistem panti atau institutional base, sedangkan untuk yang masyarakat itu kita sebut dengan community base. Di kedua fasilitas layanan kesehatan ini ya dilakukanlah kegiatan rehabilitasi. Ya. Jadi rehabilitasi yang kita maksud ini dalam arti luas ya, mencakup habilitasi dan rehabilitasi itu sendiri. Nah, jadi kalau dia community based dilakukan di masyarakat, maka layanan rehabilitasi itulah yang kita sebut tadi dengan namanya community based rehabilitation. Siapa penggerak dari community based rehabilitation? Ya, dari namanya saja udah pasti masyarakat. Masyarakat lebih spesifik lagi siapa? Ya kan? Nanti kan masyarakat abstrak, general. Maka kegiatan-kegiatan rehabilitasi dari program RBM ini umumnya dilakukan atau dimotori oleh kader. Kadernya ya kita sebut dengan namanya kader rehabilitasi berbasis bersumber daya masyarakat ya, atau kader RBM. Slide. Nah, kader. Kader ini karena ini dalam bidang sektor kesehatan kita sebut namanya kader kesehatan masyarakat. Siapa dia? Yaitu orang yang dipilih oleh masyarakat kemudian dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan perorangan maupun masyarakat serta bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat-tempat pemberian pelayanan kesehatan. Jadi kader itu adalah dipilih oleh masyarakat. Biasanya masyarakat itu yang memilih, ya. Masyarakat tahu, oh si A ini aktif, oh ini baik, oh si A ini punya jiwa sosial. Nah inilah kader untuk sektor kesehatan ini ya. Jadi nanti kesehatan ini kan macam-macam, ya. Tapi nanti kita cerita yang untuk rehabilitasi, makanya disebut dengan kader RBM. Nah, kader ini merupakan tenaga masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat. Kader ini merupakan tenaga yang sukarela dipilih oleh dan dari masyarakat. Jadi memang kader ini tidak mendapatkan gaji, ya. Jadi dia memang bekerja sukarela. Biasanya kader itu berkaitan dengan
tugas yang diembannya, ya, dia merasa terhormat di masyarakat. Kader kesehatan yaitu tenaga yang berasal dari masyarakat, dipilih oleh masyarakat itu sendiri, dan bekerja secara sukarela untuk menjadi penyelenggara posyandu, pos pelayanan terpadu. Jadi sebenarnya posyandu ini awalnya bukan dari bidang kesehatan, ya, bukan perpanjangan tangan puskesmas. Posyandu ini adalah bagian dari organ atau struktur dari desa, ya, atau pemerintahan desa, atau tepatnya kalau dulu namanya LKMD, ya, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Nah, dari LKMD inilah dibuat organisasi yang kita sebut namanya posyandu, pos pelayanan terpadu. Jadi posyandu itu terpadu itu artinya berbagai sektor, ya, berbagai sektor. Tetapi dalam pelaksanaannya, ya, dalam implementasinya, sektor-sektor lain itu tidak aktif. Yang aktif hanya sektor kesehatan. Sehingga posyandu itu sekarang ini image-nya identik dengan punya kesehatan. Dan memang sampai sekarang yang berkembang itu adalah kader-kader yang berkaitan dengan sektor kesehatan. Ya. Nah, jadi sektor-sektor lain apa? Ya bisa ekonomi, bisa pendidikan, bisa latihan kerja. Karena tidak berkembang, yang berkembang adalah sektor kesehatan, maka dalam keseharian kita, begitu kita sebut posyandu, langsung kita berpikir imunisasi, ibu hamil, ya, seperti itu, ya. Slide. Ya, aktif di dalam sektor kesehatan, maka peran, ya, ke puskesmas, ya, dalam menentukan atau mengikutakan dan memilih kader ini itu adalah wewenang kita. Ya, jadinya kita cocok nggak, ya? Oh ya, kalau cocok kita nilai bisa dia misalnya kita sebut jadi kader posyandu, ya, kader posyandu bidang apa? Nanti lebih lanjut mungkin ada kader posyandu untuk ibu hamil, kader posyandu untuk lansia dan seterusnya. Nah, untuk itu maka kita mesti tahu apa persyaratan, ya, untuk kita bisa memilih kader tadi. Yang pertama, dapat membaca dan menulis. Ya, jadi memang karena ini settingnya biasa di level paling bawah, ya, di desa umumnya pendidikan kan relatif rendah, paling tidak kader itu bisa membaca dan menulis. Kemudian secara fisik dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai kader, mempunyai penghasilan sendiri, serta tinggal di daerah atau di desa yang bersangkutan. Jadi jangan dipilih orang yang nggak punya penghasilan, ya, karena nanti dia nggak punya penghasilan, karena aktivitas kader ini kan bergerak dari satu rumah ke rumah yang lain, ke pelayanan kesehatan, yang ini perlu pembiayaan. Jadi memang harus dia punya penghasilan juga. Kemudian kader itu biasanya orang-orang yang sudah aktif, ya, dalam kegiatan sosial lainnya, dikenal oleh masyarakat dan dapat bekerja sama dengan masyarakat. Kemudian sanggup membina paling sedikit 10 kepala keluarga, ya, 10 rumah tangga. Jadi kader itu paling tidak, ya, yang bisa dihandle-nya per 10 kepala keluarga, ya, untuk meningkatkan kesehatan lingkungannya.
diutamakan telah mengikuti keterampilan-keterampilan ya, atau dia mengikuti pelatihan-pelatihan ya terkait dengan posyandu. Kemudian menurut pakar lain, Dr. Ida Bagus ya, kader itu antara lain satu syaratnya dari masyarakat setempat. Jadi memang biasa kader itu yang memang di lingkungan itu, tinggal di desa tersebut, tidak sering meninggalkan tempat untuk waktu yang lama ya. Jadi jangan kader yang suka berjalan-jalan travelingnya. Kemudian diterima oleh masyarakat, masih cukup waktu bekerja untuk masyarakat di samping mencari nafkah lain. Jadi dia memang harus punya penghasilan, punya pekerjaan selain menjadi kader dan bisa baca tulis. Slide. Nah, jadi dari banyak persyaratan-persyaratan itu ya. Nah, untuk kader RBM kita bisa pilih kader itu antara lain satu, bisa bekerja secara sukarela. Ya, kemudian mendapat kepercayaan dari masyarakat serta mempunyai kredibilitas yang baik. Ya. Kemudian memiliki jiwa pengabdian yang tinggi, mempunyai penghasilan yang tetap, kemudian bisa baca tulis dan sanggup membina masyarakat sekitarnya. Tadi paling tidak dia bisa membina 10 kepala keluarga. Slide. Nah, apa-apa saja tugas kader itu? Tugas kader meliputi pelayanan kesehatan dan pembangunan masyarakat. Tetapi hanya terbatas pada bidang-bidang atau tugas-tugas yang pernah diajarkan kepada mereka. Jadi memang nanti kita dari pihak puskesmas, tugas kita adalah memberikan pelatihan kepada orang-orang ini. Dan biasanya pelatihan itu tentu berkaitan dengan bidang-bidang tertentu. Ya, jadi misalnya tentang RBM ini, nah inilah kita latih dia, ya supaya dia menjadi namanya kader RBM. Kalau kita mau dia menjadi kader stunting, ya kita latih tentang stunting. Kalau kita mau dia menjadi kader tuberkulosis, kita latih tentang tuberkulosis. Nah, jadi untuk mereka menjadi kader RBM, nah Anda sebagai mahasiswa diajarilah tentang RBM ini. Diberilah keterampilan, ya beberapa skill terkait dengan bagaimana menangani masalah disabilitas di masyarakat. Ya, sehingga materi-materi ini ataupun konten-konten keterampilan yang Anda pelajari ini bisa Anda teruskan nanti ya untuk diberikan kepada kader. Kader ini harus menyadari ya bahwa mereka punya keterbatasan. Mereka tidak akan diharapkan untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapinya. Ya, jadi mereka ini hanya membantu, ya, membantu hal-hal yang umum. Nanti lebih lanjut dia akan berkonsultasi dengan kita di puskesmas, ya. Para kader kesehatan tidak bekerja dalam sistem yang tertutup, tetapi mereka bekerja dan berperan sebagai seorang pelaku sistem kesehatan. Oleh karena itu, mereka harus dibina, dituntun, serta didukung oleh pembimbing yang terampil dan berpengalaman. Tentu ini dari pihak puskesmas biasanya ya, atau kita lah ya sebagai dokter atau sebagai kepala puskesmas di wilayah tersebut. Slide berikutnya. Nah, kalau kita bicara kader, seperti yang saya sebut tadi, kader itu punya tugas tertentu, bidang tertentu. Ya, jadi saat ini macam
yang kita kenal. Pertama, kader Posyandu Balita. Jadi kader yang bertugas di pos pelayanan terpadu dalam kegiatan rutin setiap bulannya melakukan pendaftaran, pencatatan, penimbangan balita, ya bayi dan balita. Nah, ini yang populer ya, atau inilah yang dulu paling sering kita dengar, Posyandu Balita. Kemudian ada kader Posyandu Lansia. Ini adalah kader yang berkaitan dengan tugas rutinnya membantu petugas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan lansia. Jadi kalau kita lihat dalam kelompok difabel, ya, balita dan lansia ini termasuk kelompok difabel selain kelompok disabilitas tadi. Jadi nanti dalam pelaksanaannya bisa saja ya, kadang-kadang karena keterbatasan tenaga, kader itu juga tidak hanya satu topik saja, ya. Jadi dia bisa kader Posyandu Balita dan dia juga sekaligus kader Posyandu Lansia. Cuman jangan terlalu banyak tugas yang diberikan kepada dia, ya. Jadi memang kadang-kadang tidak tidak bisa terhindar juga, ya. Kadang-kadang kita paksa memilih orang itu juga karena dia yang sangat dekat dengan masyarakat. Jadi nanti dia juga kader balita, dia kader lansia, dia kader TB, dia kader stunting, dan dia juga kader RBM. Nah, gitulah. Ya. Nah, tapi prinsipnya janganlah terlalu banyak ya semua tugas diberikan kepada satu individu kader. Kemudian ada juga kader gizi. Ini juga kader yang bertugas membantu petugas puskesmas melakukan pendataan, penimbangan bayi dan balita yang mengalami gangguan gizi, ya, gangguan nutrisi, ya, termasuk tadi spesifik stunting, ya, ada gizi buruk, gizi kurang, ya. Slide berikutnya. Kemudian ada juga kader KIA, kader kesehatan ibu dan anak, yaitu kader yang membantu bidan puskesmas ya melakukan pendataan, pemeriksaan ibu hamil dan anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan. Kemudian ada juga kader KB, kader keluarga berencana, ya, membantu petugas KB melakukan pendataan, pelaksanaan pelayanan KB pada pasangan usia subur di lingkungan tempat tinggal. Kemudian ada juga kader Jumanti, ya, Jumanti, juru pengamat jentik, ya, kader yang membantu petugas puskesmas untuk pendataan dan pemeriksaan jentik nyamuk di rumah-rumah penduduk di wilayah puskesmas, ya. Jadi karena dia sudah dikenal oleh masyarakat, diterima oleh masyarakat, mudah ini dia untuk masuk ke rumah-rumah untuk melihat apakah ada jentik-jentik atau tidak, ya. Kalau petugas puskesmas datang sendiri ya untuk memeriksa jentik-jentik ini, nah ini bisa saja ditolak, ya. Ditolak oleh masyarakat. Maka kita perlu ada kader ya yang membantu kita. Slide berikutnya. Kemudian ada kader upaya kesehatan kerja, ya kita singkat sajalah. Kemudian kader promosi kesehatan atau kader PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ada kader UKS ya, upaya kesehatan sekolah. Nah, semuanya ini adalah individu-individu ya yang bersedia ya menjadi kader dan bersedia melaksanakan tugas ini secara sukarela. Tugas kita sebagai dokter puskesmas atau kepala puskesmas adalah memberikan pelatihan ya, membina mereka ya, membekali mereka
dengan pengetahuan dan keterampilan sederhana untuk dia bisa menerapkannya di masyarakat. Slide. Nah, jadi dari semua itu, macam-macam kader itu, prinsip dasarnya sama. Ya, inilah yang nanti bisa kita rekrut menjadi kita sebut dengan kader RBM. Kader RBM ini kriterianya pertama berasal dari lingkungan ya, lorong RW setempat yang telah diberi pelatihan. Nah, di sini ada kewajiban kita untuk memberikan pelatihan. Ya, pelatihan pencegahan kedisabilitasan. Pelatihan deteksi dini, pelatihan rehabilitasi penyandang disabilitas dengan menggunakan manual RBM. Jadi dari Kementerian Kesehatan ada buku panduannya ya, ada buku bacaan ya, penuntun apa-apa yang bisa dilakukan oleh kader. Yang kedua, kader ini dapat berperan sebagai jembatan ya antara tenaga profesional lintas sektor dengan keluarga penyandang disabilitas. Ya, termasuk kita di sektor kesehatan. Kemudian kader RBM ini mampu, mau, dan ada kesempatan ditokohkan bagi masyarakat. Nah, itu kriteria kadernya. Sedangkan tugas dan fungsi kader ini melakukan survei mawas diri, menggunakan formulir, penentuan kebutuhan penyandang disabilitas, kemudian memilih manual pelatihan atau matriks tadi, memilih pelatih dari anggota keluarga, memantau dan melakukan evaluasi perkembangan penyandang disabilitas, merujuk penyandang disabilitas jika dibutuhkan, membuat laporan dan memberikan penyuluhan ya atau edukasi kepada penyandang disabilitas dan keluarganya. Slide. Nah, oleh karena itu, karena RBM ini adalah suatu program, ya, maka Kementerian Kesehatan membuat buku panduannya ya. Jadi Anda bisa cari nanti apa isinya ya, buku panduan kader RBM, kemudian ada buku petunjuk teknik penyelenggaraan RBM. Nah, ini bagi petugas, nah ini artinya kita bagaimana ini membentuk RBM, ya, langkah-langkah membentuk RBM yang merekrut dari masyarakat, ya, sehingga terbentuklah RBM tadi. Kemudian ada manual keluarga untuk penyandang disabilitas, ya, ada sebanyak 30 modul, ya. Nah, jadi sebenarnya ini mempermudah pekerjaan kita nanti di puskesmas dalam melaksanakan RBM untuk para penyandang disabilitas. Slide. Habis ya. Oke. Saya rasa itu materi kita RBM, tentang RBM itu sendiri dan tentang kader ya sebagai masyarakat yang sebagai penggerak dalam program RBM. Silahkan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau memberikan tanggapan. Ada? Cukup? Izin sepertinya sudah cukup, dokter. Oke, kalau tak ada kita